Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM Pilihan Pas Kita dan Keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Saya harapkan kabar Anda dalam keadaan baik, sehat keluarga, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, syukur Alhamdulillah pagi hari ini pendengar, hari ini hari Senin 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 23 September 2024. Saya Istata Taskia hadir kembali menjumpai Anda dan kebersamaan kita kurang lebih nanti hingga pukul 10 pagi kita bersama dalam program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Ya, pendengar, hari ini tepatnya pada tanggal 23 September 2024 ya, diperingati sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional. Nah, bagaimana kesadaran masyarakat dan juga para pemangku kepentingan untuk lebih peduli dan menghargai hak para penyandang tunarungu dan juga tunawicara ini, kita akan berbincang dalam tema pagi hari ini, yakni adalah Pekan Bahasa Isyarat Internasional, Bahasa Penembus Batas Sosial. Dan pagi hari ini nanti kita akan bergabung ya dengan narasumber kita yang hadir pada pagi hari ini dengan Ibu Nanik Mariati SPD. Beliau adalah guru SLBN Surakarta ya. Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami di telepon 02716381123 atau di SMS maupun WhatsApp kami di 0813933809.000. Dan pagi hari ini kebersamaan kita di Presisi juga disiarkan melalui live streaming di channel YouTube ya. Anda juga bisa bergabung di sana. Silakan Anda bisa mengunjungi untuk channel YouTube kami di 102,2 Persada FM. Dan baik, kita sapa untuk narasumber kita yang pagi hari ini hadir di studio Radio Persada FM ya. Ada Ibu Nani Mariati SPD. Beliau adalah guru SLBN dari Surakarta ya, guru SLBN Surakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik, ya. Sehat dan masih semangat ya Mbak. Iya, masih semangat. Ya, dan untuk pagi hari ini Ibu tadi sempat sudah mempersiapkan materi-materi yang sudah ada di pagi hari ini tentu saja ya. Iya. Ya, dan untuk kesibukan untuk sekarang ini apa saja nih, Ibu? Kesibukan saya masih sama seperti biasa Mbak. Kalau pagi itu disibukkan dengan aktivitas di sekolah, mengajar di SLB Negeri Surakarta. Itu saya mendapat bagian di kelas untuk anak-anak dengan hambatan pendengaran, atau yang sering kita sebut anak-anak tuli ya. Karena memang mereka sendiri menginginkan untuk kata-kata tuli itu, mereka lebih senang disebut dengan anak tuli daripada anak tunarungu bicara begitu. Setelahnya sampai dari jam 7 sampai jam setengah 4 ya, jam 4 pulang ke rumah. Kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga biasa, itu mengurus keluarga dan suami dan anak-anak. Gitu Mbak. Iya, baik. Itu sudah dari tahun berapa Ibu menjadi guru SLBN di Surakarta ini? Menjadi guru di SLB Negeri Surakarta itu dimulai dari tahun 2009. Saya masih ingat itu Maret 2009 saya penempatan untuk SKPNS saya di SLB Negeri Surakarta. Namun sebelum itu saya mengajar di SLB Yayasan Bina Asih di sini Mbak, di Joyo Suran dulu. Di situ selama kurang lebih 5 tahun. Jadi kalau di total mungkin saya mengajar SLB itu sudah hampir 15 tahunan ya.
gitu, dari Sudah awal mulai lulus kuliah sampai sekarang 20 itu tahunan mungkin ya, 20 tahun lebih. dari 2009. sekitar, dari sebenarnya kalau dari yang di SLB YBA itu dari tahun 2004 sampai sekarang itu hampir berapa ya? Berarti 20 tahun kurang Iya, lebih. kurang Masya lebih, Allah. Ya, sudah Ya, lumayan. pengalaman sudah lama sekali dan tentu Ya. banyak cerita suka duka yang berwarna-warni ya, Ibu ya. Iya, betul. Ya. Baik, mengenai untuk Pekan Hari Isyarat Internasional ini, apa yang ingin Ibu Nani sampaikan dulu nih yang akan disampaikan kepada masyarakat Indonesia agar lebih peduli dengan masyarakat yang berkebutuhan khusus ini, Oke. utamanya dalam menggunakan bahasa isyarat itu sebagai media komunikasi begitu. Oke. Terkait dengan Pekan Bahasa Isyarat itu, kalau saya secara pribadi sebenarnya menginginkan masyarakat kita, ya kalau masyarakat kan luas ya Mbak ya, orang-orang Ya. di sekitar saya dulu lah itu, supaya lebih meningkatnya kesadaran teman-teman atau masyarakat ya, lingkungan keluarga, masyarakat di sekitar teman tuli kita ini, supaya masyarakat itu mengakui dan menerima bahwa bahasa isyarat itu adalah bahasa yang diakui untuk komunikasi sesama teman tuli begitu. Jadi memang juga saya ingin meningkatkan peran masyarakat, atau berharap masyarakat itu ikut berperan dalam memfasilitasi atau memberikan aksesibilitas bahasa isyarat itu kepada teman tuli kita begitu. Jadi supaya kesadaran masyarakat meningkat dan mensosialisasi supaya masyarakat itu lebih mengenal bahasa isyarat gitu. Kan selama ini masyarakat kita berpikir, aduh males lah ya mempelajari bahasa isyarat, yang butuh kan teman-teman tuli. Kalau saya kan nggak butuh gitu, yang pingin komunikasi dengan saya kan teman tuli gitu. Padahal mohon maaf, penyandang tuli di Indonesia ini sangat banyak sekali Mbak gitu. Iya. Jadi dengan kita masyarakat dengar, kalau kita bilang orang dengar nih Mbak, kalau kita ini orang dengar itu mempelajari bahasa isyarat itu banyak sekali keuntungannya. Selain memberikan akses kepada teman-teman tuli, juga sebenarnya bahasa isyarat bisa digunakan komunikasi tidak harus sesama teman tuli juga Mbak. Misalnya misalnya saya dan jenengan bisa sama-sama bahasa isyarat. Terus kita kalau misalnya ada di tempat yang rame mau ngobrol gitu kan nggak harus teriak-teriak. Betul. Iya, kan bisa dengan bahasa isyarat, dengan itu kayak semacam kode. Jadi kita tahu, oh yang diinginkan dia itu seperti itu. Kalau ya bahasa isyarat itu bisa digunakan dalam banyak hal, nggak harus berkomunikasi dengan teman tuli gitu. Jadi ada beberapa keuntungan itu yang saya sampaikan tadi. Iya. Gitu, jadi itu tadi. Iya, jadi kita pun seharusnya juga bisa mempelajari bahasa isyarat itu begitu ya. Nah, sejauh ini Ibu menilai dari di luar sana begitu, kesadaran masyarakat sendiri dalam kepedulian mereka pada para teman-teman tuli ini bagaimana? Kalau kesadaran masyarakat itu masih kurang ya Mbak, kalau saya bilang ya, meskipun beberapa tahun belakangan ini pemerintah sudah menambah akses, kita beri fasilitas, jadi kayak di berita di TV ada JBI-nya di bawah itu yang pakai baju hitam itu. Tapi kalau dari masyarakat sendiri masih minim, masih sangat minim. Saya mengakui itu masih sangat minim. Bahkan kadangkala keluarga atau orang tua dari teman tuli kita itu malah mereka itu nggak bisa bahasa isyarat gitu loh Mbak. Jadi tapi kalau yang di akses pemerintahan udah bagus Mbak. Jadi kayak di akses layanan publik itu mereka udah menyediakan JBI atau informasi-informasi yang kayak di profil, di perpajakan itu sudah diberi video berbahasa isyarat. Jadi teman-teman tuli bisa memahami informasi tidak hanya dengan tertulis, tapi dengan dibantu video bahasa isyaratnya itu. Karena kalau hanya informasi tertulis itu kadang suka miskomunikasi Mbak. Iya, oke. Masih sulit untuk dipahami gitu. Iya, baik. Dan hari ini kan diperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional, dan juga mulai tanggal 23 sampai 29 itu ada Pekan Tuli Internasional ya Ibu ya. Itu apakah dari ini ada agenda khusus begitu yang digelar
untuk para teman-teman tuli ini? Biasanya teman-teman tuli itu ada acara itu di komunitas, Mbak. Ya. Yang komunitas teman tuli itu biasanya banyak acara kegiatan. Misal contohnya di Car Free Day itu ada sosialisasi pengenalan bahasa isyarat, seperti itu ada. Cuman kalau komunitas tuli sendiri saya tidak ikut bergabung di dalamnya. Jadi untuk informasi kegiatannya kurang memahami begitu, Mbak. Saya kurang untuk daftar kegiatan apa saja itu saya tidak begitu paham gitu. Kalau biasanya dari sekolah SLBN Surakarta sendiri, apakah mungkin ada kegiatan khusus begitu dalam memperingati Hari Isyarat Bahasa Isyarat Internasional ini? Kalau dari SLBN itu kan SLBN macam-macam hambatan ya, Mbak ya. Yeah. Anak dengan berbagai macam hambatan itu biasanya kita yang kalau Pekan Bahasa Isyarat itu kita yang mengajar anak-anak dengan hambatan pendengaran itu sendiri, membuat acara kecil atau misalnya ngobrol santai dengan teman-teman tuli ke depan apa, terus hambatan-hambatan kalian apa, komunikasinya dengan guru apa, dengan anak-anak apa lah, itu nanti kita jembatani supaya kesulitan-kesulitan itu bisa kita sederhanakan gitu, Mbak. Tidak bisa dihilangkan sih ya kalau kesulitan itu disederhanakan gitu. Begitu. Okay. Dan untuk Ibu Nani sendiri dalam menguasai bahasa isyarat ini, menguasai bahasa isyarat apa saja? Menguasai bahasa isyarat apa saja? Ya, maksudnya? Untuk ini bahasa isyarat itu apakah ada berapa jenis begitu? Oh, nggih. Perbedaan bahasa isyarat itu? Iya, kan ada teman-teman tulis sendiri, ada mungkin dari yang tunarungu, tunawicara begitu. Apakah ada berapa jenisnya begitu untuk bahasa isyarat ini? Oke, untuk bahasa isyarat itu sebenarnya begini, Mbak. Bahasa isyarat yang ada di Indonesia itu ada dua, Mbak. Ya, yang pertama itu bahasa isyarat yang disebut dengan SIBI atau Sistem Bahasa Isyarat Indonesia. Jadi perbedaannya kalau SIBI itu ada kamusnya. Kamusnya itu diadopsi dari kamus bahasa yang dari luar negeri. Jadi diubah ke bahasa Indonesia. SIBI itu biasanya digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas anak-anak tuli itu tersebut. Nah, terus yang satu lagi itu adalah bahasa isyarat yang dinamakan dengan Bisindo atau bahasa isyarat Indonesia. Yeah. Kalau yang Bisindo itu bahasa isyarat yang muncul dari komunitas tuli sendiri. Jadi tuli itu kan ada komunitasnya, Mbak. Yeah. Mereka janjian ya ketemu atau ada event acara setiap hari Minggu di mana, atau apa yang sekarang naik motor bareng-bareng itu apa, Mbak, yang pagi-pagi apa namanya, anak San Mori ya. Itu San Mori kan mereka ketemu gitu ya. Nah, dari komunitas itu membentuk istilah-istilah atau kata-kata bahasa isyarat yang dimengerti oleh anak-anak tuli itu, diciptakan oleh anak-anak tuli itu, dan saya sebagai guru juga mempelajari dari mereka gitu. Kalau SIBI ini guru dan murid sama-sama mempelajari. Nah, kalau Bisindo itu adalah bahasa yang muncul dari komunitas. Jadi saya yang mempelajari gitu. Iya. Nah, contohnya seperti ini, Mbak. Misalnya perbedaan SIBI sama Bisindo. Kalau SIBI itu abjadnya pakai satu jari, misalnya A, B, C. Nah, itu. Tapi kalau Bisindo itu lebih mudah. A, B, C, D gitu. Itu Bisindo dibuat oleh anak-anak yang tuli sendiri. Iya, muncul dari komunitas mereka ya, begitu. Betul. Terus contohnya seperti ini. Kalau yang di SIBI itu kan kamus. Kamus kan update-nya kamus itu nggak setiap tahun ya, Mbak ya. Ya. Tapi kalau yang di Bisindo itu kan update-nya bisa aja setiap hari mereka update kosakata baru, kosakata gaul. Contoh misalnya gini, Mbak, dulu waktu zaman Covid itu di istilah kamus SIBI kan tidak ada. Covid itu kan baru ya, Mbak. Tapi ketika saya ketemu dengan anak-anak, sekarang ada penyakit COVID, saya bilang gitu, anak-anak itu langsung buat isyaratnya, oh COVID istilahnya seperti ini, COVID itu COVID, Bu, seperti ini, nah, gitu. Saya contohkan seperti itu, Mbak. Nah, itu kalau dua-duanya baik SIBI maupun Bisindo itu anak-anak paham. Saya juga alhamdulillah paham semuanya, Mbak. Tapi kalau penggunaan di sehari-hari, kita lebih sering menggunakan yang Bisindo. Dan kalau ditanya anak-anak nyaman yang mana, itu nyaman yang Bisindo karena mereka kan bahasa ibunya mereka istilahnya gitu. Begitu. Jadi dalam pengajaran sendiri untuk para teman-teman tuli ini juga menggunakan Bisindo ya, Ibu ya? Ya, kecuali kalau untuk bahasa Indonesia, untuk kata awalan itu kita pakai SIBI, Mbak. Ya. Karena kalau di SIBI itu misalnya kita isyaratnya
memakan, misalnya sapi memakan rumput gitu ya Mbak ya. Itu begini, sapi terus memakan rumput. Tapi kalau di Bisindo sapi makan rumput. Jadi istilah awalan itu dihilangkan kalau di Bisindo. Kita kalau mengajar di CB, karena memang susunan katanya itu kalau di bahasa Indonesia kan dituntut untuk benar ya Mbak ya. Betul. Jadi kita pakai CB gitu. Iya. Itulah kenapa anak-anak tuli itu kalau kita bilang pakai CB ya, aku nggak suka Bu, CB sulit gitu, katanya lebih sulit ya, karena mereka ya itu tadi Mbak, miskin kan kosakatanya. Iya. Gitu. Kalau biasanya di TV-TV itu biasanya akan menggunakan CB atau Bisindo, Ibu? TV-TV yang di JB Di itu ya, berita-berita begitu yang yang di pojok kiri gitu. itu mereka pakai Bisindo Mbak. Bisindo. Nah, jadi kalau mau niteni itu Bisindo apa CB itu gampang Mbak. Kalau isyaratnya itu pakai dua tangan, itu biasanya Bisindo. gitu nggih. Mhm. Kalau CB itu biasanya satu tangan. Ya, dan tadi kan baiknya memang kita pun yang orang dengar ini juga Iya. baiknya mempelajari bahasa isyarat. Nah, Iya. ini agar mudah untuk pelajari itu ke Bisindo ya disarankan ya, Iya, lebih mudah Bisindo. dipahami. Betul. Ya, baik. Dan kemudian dari Ibu sendiri ini mungkin bisa dipraktikkan ya. Ini bisa untuk kosakata yang saya ini, misalnya selamat pagi. Oke. Selamat pagi, bagaimana ini? Oke, kita praktekkan Menggunakan ya, Mbak, bisi ya. atau Bisindo? Kita pakai Bisindo aja Bisindo. ya, Mbak, ya. Oke. Selamat pagi gitu ya. Tapi kita harus tetap, meskipun kita ngomongnya pakai bahasa isyarat, itu tetap wajahnya harus ekspresif Mbak, Ya. karena mereka kan membaca ekspresi wajah kita. Selamat pagi gitu. Kalau siang apakah berbeda atau Ya, bagaimana? berbeda. Jadi selamat siang. Oh, Halo ya. teman-teman. Perkenalkan, nama Ibu Bu Nani. Bu Nani. Dipanggil Bu Nani gitu. Halo gitu. Contohnya gitu. Tetap kita kan kenalan. Meskipun kadang ada yang salah paham juga sih, kan udah pakai isyarat berarti mulutnya nggak usah ngomong dong. Nggak, tetap Mbak. Jadi kita misalnya nggak, saya tetap kalau ngomong sama anak ya, kalau senyum ya senyum, kalau marah ya marah gitu. Jadi dia membaca ekspresi kita selain dari isyarat tangan kita gitu, anak-anak itu. Karena ada beberapa isyarat yang artinya itu hampir sama, jadi mereka harus lihat ekspresi wajah kita. Apa ya contohnya, misalnya apa ya Mbak ya, tergantung ini ekspresinya, senyum sama ramah gitu ya Mbak, misalnya itu kan isyaratnya hampir sama, misalnya senyum gitu. Kalau ramah gitu, habis itu oh dia senyum gitu, dia orangnya ramah gitu. Ramah, dia membaca gerak bibir kita gitu. Iya, jadi sambil berbicara sambil ada bahasa Iya, isyarat begitu ya, Tetap, dalam iya. berkomunikasi dengan mereka begitu. Betul Mbak, betul sekali. Nah, itu yang tadi selamat pagi, selamat siang sudah. Kalau terima kasih Ibu. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, Terima cuman kasih. itu ya? Ya. Terima kasih. Terima kasih sama selamat itu kan hampir sama ya Mbak. Ya. Tadi kan saya selamat datang gitu, selamat datang gitu. Atau terima kasih itu. Nah, ini kan isyaratnya hampir sama, dua tangan seperti ini. Tetapi kita bedakan dengan gerak bibir kita. Gitu. Terima kasih. Presisi, Gitu. prestasi, Iya, dan baik. edukasi. Baik, dan Ibu Nani sendiri dalam belajar bahasa isyarat itu dulunya belajar nih sekolahnya di mana begitu? Oke, jadi belajar bahasa isyarat itu yang pertama itu dimulai dari waktu saya belajar di kampus ya Mbak ya, Iya. FKIP PLP UNS. Itu ada sedikit ya, waktu itu belum, waktu saya kuliah itu tahun 2000 belum masuk mata kuliah, masih ada pembelajaran yang namanya waktu itu BKPBI, Bina Persepsi Irama dan Bunyi. Nah, di situ sama dosen itu ada sedikit materi bahasa isyarat. Itu sedikit sekali Mbak, sangat dasar sekali. Nah, kemudian itu saya perdalam waktu saya magang, kalau dulu namanya PPL atau pokoknya magang praktek guru itu loh Mbak. Iya. Itu saya magangnya waktu itu di SLB YRTRW. Oh ya, yang YRTRW. Nah, di situ kan kita magang selama 3 bulan. Otomatis kita bergaul ya sama komunitas tulinya selama 3 bulan dan lebih intens ya. Waktu itu juga masih ada jadwal untuk sorenya itu kita harus mengajar les untuk anak-anak. Jadi semakin dalam waktu 3 bulan itu semakin berkembanglah kosakata yang saya punya itu.
Nah itu kemudian diperdalam lagi waktu saya mengajar di SLB Negeri Surakarta itu, gitu. Iya, jadi untuk menguasai bahasa isyarat itu perlu ada pengalaman juga ya. Iya. Karena kalau misalnya dari bangku kuliah sendiri tidak terlalu ini ya untuk bahasa isyaratnya kan tidak terlalu ditekankan mungkin ya. Iya, tapi kalau untuk yang ini yang baru, yang anak-anak yang FKIP, PLB, UNS yang baru ini, Iya. ada mata kuliahnya Mbak, ada mata kuliahnya bahasa isyarat itu ada kelihatannya. 2 SKS atau 1 SKS gitu. Saya tanya kemarin mahasiswa yang PPL di tempat kami. Dan bahasa isyarat itu istilahnya kalau kita belajar itu kayak gimana ya, mengukir di atas air itu loh Mbak. Jadi kita cepat bisa. Saya katakan kita belajar bahasa isyarat 1 jam 2 jam itu kita cepat bisa. Tapi kita juga cepat lupa. Kenapa? Karena kan kita butuh jam terbang kalau bahasa isyarat. Betul. Kalau tidak pernah dipraktekkan kan pasti akan lupa. Nah, waktu itu saya juga sempat di SLB Negeri itu, waktu pertama kali masuk di SLB Negeri tahun 2009 itu saya tidak mengajar di kelas anak-anak dengan hambatan pendengaran. Jadi saya mengajar dengan anak-anak dengan hambatan intelektual. Sempatlah mati suri ya, kosakatanya kan hilang semua. Nah itu terus terakhir saya matur waktu itu sama Pak Kamto yang ceritanya kita dapat surat nih Mbak dari Polresta waktu itu. Dia butuh JBI untuk press release. Jadi press release itu kayak gelar perkara itu kayaknya dari kepolisian itu diwajibkan untuk ada JBI-nya. Nah kita akhirnya siapa nih yang bisa gitu. Saya matur sama Bapak Kepala Sekolah waktu itu masih Bapak Sukamto. Pak, sebenarnya saya itu dulu waktu kuliah itu ngambilnya, stressingnya itu anak-anak dengan hambatan pendengaran. Kalau bahasa isyarat itu dulu sebenarnya saya bisa, tapi karena waktu mengajar di SLB ini kan saya dapatnya anak-anak dengan hambatan intelektual. Jadi saya butuh untuk menyegarkan ingatan saya gitu. Akhirnya beliau panggil mahasiswa UNS, dia tuli juga untuk ke situ mengajarkan. Oh ya, ketemu kita 10 kali pertemuan. Saya hanya maksudnya kosakata waktu saya magang itu sama enggak, berbeda enggak, isu-isu barunya apa itu. Akhirnya langsung udah setelah itu Pak Kamto saya dapat tugas untuk mengisi kelas hambatan pendengaran sampai sekarang. Jadi kosakatanya insya Allah masih tetap terjaga, semakin hari semakin bertambah gitu Mbak. Iya. Jadi memang harus memperpanjang untuk jam terbangnya begitu ya. Iya betul Mbak. Ibu ya. Dan kosakata itu harus dihafal Mbak. Ya. Bagi saya kalau anak-anak yang masih SMP itu kan kosakatanya masih minim Mbak, karena kan kita isyarat itu anak-anak yang bisa bahasa isyarat itu biasanya anak-anak yang sudah ikut komunitas. Ikut komunitas itu mulainya biasanya anak-anak SMP ke atas. Karena kalau anak-anak yang kecil itu kan kemana-mana masih sama orang tua ya Mbak. Itu kita sistem pengajarannya masih pakai oral atau untuk penekanan pembentukan katanya itu supaya bisa nanti dia membaca gerak bibir dia diajar pakai oral dulu waktu dasarnya anak kelas SD lah. Nah setelah SMP itu masuklah kita mulai mengenalkan bahasa isyarat itu ke anak-anak. Bukan mengenalkan ya, mereka sebenarnya udah bisa kok itu bahasanya. Jadi mencocokkan, membuat persamaan persepsi. Syarat makan seperti ini, jadi lebih cocok ke anak-anak. Nah nanti mereka ikut di komunitas. Kalau misalnya saya mengajar misalnya anak-anak salah, misal dulu ada isyarat yang ganti juga Islam, misalnya Islam dulu kan seperti ini syaratnya Mbak. Nah, Ibu agama Islam, itu anak-anak akan ngomong, Ibu maaf, sekarang isyarat Islam sudah ganti. Loh, ganti bagaimana gitu? Islam gitu, Islam. Jadi di komunitas itu mungkin mereka udah buat kesepakatan kalau isyarat Islam itu sudah ganti seperti ini. Oh, gitu. jadi sebagai guru SLB, guru Iya. SLB sendiri harus update ya dengan update dengan bahasa isyarat bahasa-bahasa itu. dari komunitas ini. Meskipun kita tidak ikut komunitas, tapi tetap harus menyempatkan ngobrol dengan teman-teman tuli, anak-anak tuli itu nanti di sela-sela ngobrol itu pasti ada
bahasa-bahasa yang sudah diganti. Iya. Gitu Mbak. Baik. Nanti Ibu Nani kita akan lanjut ke sesi yang Oke, kedua obrolan iya. kita pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, Anda bisa bergabung di 02716381123 dan juga di 0813933809.000. Kita jeda sejenak kepada pendengar, tetaplah Anda bersama dengan kami di Presisi Prestasi dan Edukasi. Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Presisi Prestasi dan Edukasi. Masih bersama dengan Ibu Nani dari beliau adalah guru SLBN Surakarta ya. Dan kita tadi sudah berbincang ya mengenai bagaimana beliau ini belajar bahasa isyarat dan juga untuk kita pun yang tidak yang dikategorikan sebagai orang dengar juga harus seharusnya juga bisa mempelajari bahasa isyarat. Dan kita kembali ke Ibu Nani kembali ya obrolan kita. Ya Ibu Nani tadi kan sudah berbincang ya di sesi yang pertama itu. Yeah. Nah kalau untuk dari murid-murid dari teman-teman tuli ini, untuk mereka itu menghadapi mereka dengan kebutuhan khusus ini, ada kesulitan-kesulitan tersendiri dalam memberikan pengajaran kepada mereka, begitu? Iya, pasti ya Mbak ya. Untuk teman-teman tuli itu kesulitan itu pasti ada ya Mbak ya. Apapun lah pasti ada kesulitannya. Kesulitan yang utama itu yang saya hadapi dalam mengajar teman-teman tuli itu yang pertama itu hambatan komunikasi Mbak. Jadi kita itu sering antara saya dengan murid-murid saya itu sering miskomunikasi gitu. Saya perintahnya apa, anak-anak menangkapnya apa, seperti itu. Itu adalah suatu hal yang wajar. Jadi kesulitan yang semacam miskomunikasi itu bisa saya siasati dengan pengulangan informasi. Jadi informasi itu tidak, kalau misalnya kita bicara dengan teman-teman dengar itu satu kali informasi mereka udah paham, kita udah sama-sama saling ngerti. Kalau dengan teman-teman tuli, dengan murid-murid saya yang tuli itu kita bisa mengulang informasi ya 2-3 kali sampai benar-benar mereka itu paham gitu Mbak, untuk menghindari miskomunikasi. Dan ini juga berlaku maksudnya untuk informasi di WA group. Nah, kita ada WA group itu kita pisahkan jadi 2. Kalau saya itu di kelas saya itu ada WA group yang khusus orang tua dan juga ada WA group dengan anak-anak sendiri. Jadi kalau dengan anak-anak sendiri, informasi yang saya share di kedua WA group itu bisa jadi kata-katanya saya ubah. Tujuannya sama. Misalnya begini, kalau di WA group orang tua menginformasikan informasi dari sekolah bahwa besok itu hari Senin ada peringatan Pekan Disabilitas Internasional. Untuk itu anak-anak memakai pakaian hitam karena ada acara misalnya kita show atau pentas internal gitu ya Mbak. Iya. Nah, itu nanti akan saya ubah kata-katanya di WA group yang isinya anak-anak semua. Jadi saya ubah gini. Selamat pagi anak-anak, besok anak-anak pakai baju hitam ya. Kita ada acara besok pakai baju hitam ya untuk pentas Hari Isyarat Internasional. Itu lebih singkat gitu dan sesuai dengan bahasa mereka. Tapi kalau kata-kata yang singkat itu di-share di WA grup orang tua kan tidak cocok. Kesannya lah gurunya piye banget ini, kosakatanya nggak bagus. Tapi kalau di-share di grup di anak-anak yang kata-kata orang tua dari sekolah yang kayak surat edaran itu terlalu panjang, anak-anak tidak paham isinya surat edaran itu apa gitu. Karena kadang ada anak-anak tuli itu misalnya dibilangi sama orang tua besok pakai baju hitam, itu kalau nggak dengar dari gurunya sendiri nggak percaya Mbak. Nggak kok, bu guru tidak bilang gitu. Jadi saya harus pilih 2 grup, informasi kesini sama kesini gitu. Nah untuk mensiasati yang miskomunikasi itu Mbak. Iya. Kalau hambatan lainnya lebih ke emosional anak-anak juga. Nah jadi karena di kelas saya itu kan kelas-kelas yang masa-masa pubertas ya Mbak ya, SMP itu. Nah itu kita hambatan untuk mengenalkan mengenai tentang apa ya, pendidikan reproduksi itu kan hal yang tabu dan juga abstrak ya Mbak ya. Wah sulit sekali Mbak itu mengenalkan ke anak-anak yang tentang reproduksi kaitannya atau kesehatan reproduksi gitu. Tapi sekarang udah
disiasati juga dengan ada bantuan dari Puskesmas. Puskesmas kan punya alat-alatnya juga, ada yang bisa dilihat anak-anak untuk contoh langsungnya, atau dari video gitu kita mencari kelemahan itu solusinya apa, kita cari sendiri gitu Mbak. Iya, baik. Lalu untuk pengajaran kepada siswa-siswa ini untuk tahap awalnya begitu, ketika mereka baru memulai sekolah itu biasanya apa dulu yang diajarkan kepada mereka? Baru mulai sekolah kelas TK persiapan? Iya. Iya. Kelas persiapan itu kita ajarkan mengenal huruf dulu sama Mbak. Jadi hurufnya, atau mungkin kalau dari persiapan kita sama kayak TK pada umumnya Mbak. Iya. Jadi kalau TK itu apa sih, warna gitu ya. Warna gitu, kita mengenal warna. Tapi kalau di SLB itu ada kelas persiapannya ya Mbak. Sebelum TK itu ada kelas persiapan, itu dua persiapan. Jadi nanti untuk anak-anak yang mengenal angka huruf sama seperti anak-anak di TK pada umumnya, cuman kita cara mengajarnya yang berbeda. Jadi lebih simpel, lebih sedikit lah. Jadi lebih banyak prakteknya juga. Dan waktu di TK itu kan belum diajarkan bahasa isyarat. Jadi masih ke oral. Jadi gurunya ngomong pelan-pelan gitu, misalnya 1. Nah itu ada juga pembentukan vokalnya Mbak. Untuk nyun sewu, kalau untuk anak-anak yang tuli itu kalau kita ngomong 1, bisa jadi karena mereka nggak dengar, nanti dia suara yang keluar dari bibirnya dia itu tidak kata 1. Nah itu kita betulkan Mbak, nanti sama-sama berhadapan di cermin, kita menghadap ke cermin. Dia, ini anak, lihat mulut ibu ya, 1. Nanti paling dia tidak keluar suaranya, cuma mangap tok. Itu. Nah nanti kita dekatkan tangannya, itu namanya PKPBI Mbak. Nah, itu kayak tentang supaya anak itu ada persepsinya, ada tiup lilin juga, itu ada materi yang diajarkan karena di TK persiapan untuk kelas teman-teman tuli gitu. Jadi ada selain materi akademik biasa kayak di TK biasa, ada materi kekhususan yang dibutuhkan untuk anak-anak itu sendiri gitu Mbak. Ya, baik. Ini sudah ada yang bergabung di YouTube ya Ibu ya. Acara seperti ini keren banget, alhamdulillah ya. Ya, Tanya untuk syukurlah. Ibu Nani ya, Oke, Ibu boleh. harusnya bahasa isyarat itu juga diwajibkan di layanan masyarakat seperti di rumah sakit, bandara dan lain sebagainya. Karena teman-teman tuli ini juga sering ke bandara dan lain sebagainya begitu. Kemudian ya ini minta tadi ya Ibu ada kata-kata seperti terima kasih sudah siaran pagi ini bahasa isyaratnya bagaimana begitu. Oke. Silakan Ibu. Oke, dari siapa itu tadi Mbak? Dari Mas Gedes ya, Mas Gedes. Oke, Mas Gedes ya. Gitu nggih, untuk bahasa isyarat sudah diperkenalkan di akses umum, tadi sudah saya sampaikan. Untuk pemerintah itu sudah perhatiannya beberapa tahun belakangan ini tuh sudah full power Mbak terhadap teman-teman disabilitas ini ya. Itu untuk akses-akses yang layanan umum itu kan ada yang kayak standar layanan minimal, itu mereka diwajibkan sama pemerintah harus ada aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas. Misalnya untuk teman-teman tunanetra itu ada akses yang kayak guiding block yang jalannya. Untuk teman-teman tuli itu juga mereka sudah mempersiapkan untuk video berbahasa isyarat terkait layanan di rumah sakit tersebut. Jadi kalau misalnya ini Mbak, di rumah sakit, kita datang di rumah sakit itu kan ada yang kayak di monitor TV itu, selamat datang di rumah sakit, misalnya contoh rumah sakit PKU begitu ya. Nah itu di bawahnya sudah ada video untuk layanan bahasa isyaratnya Mbak. Karena saya sudah di sekolah kami sudah ada MOU dengan rumah sakit JIH, rumah sakit PKU terkait dengan penyedia layanan bahasa isyarat itu. Selain untuk yang profil layanan yang bisa akses informasi yang bisa diakses teman-teman tuli, juga mereka di MOU-nya itu salah satu tertera mengenai ini Mbak, mengenai apabila nanti ada pasien dengan hambatan pendengaran atau teman-teman tuli, itu saya akan dipanggil ke sana untuk ditanya keluhannya apa, ini seperti ini gitu. Dan ke depan mungkin mereka akan mengagendakan untuk belajar isyarat bersama, karena ada dulu itu tahun berapa ya,
1 atau 2 tahun yang lalu itu kayak di Polresta, terus Puskesmas Manahan itu mengundang kami untuk belajar bahasa isyarat dasar supaya bisa memberikan layanan dasar untuk mereka, begitu Mbak. Terus kalau bahasa isyaratnya selamat pagi gitu ya, selamat pagi atau selamat pagi, terima kasih sudah datang di acara di sini di radio gitu ya. Kalau radio itu mereka kotak terus ada bulatnya, mereka abstrak ya sering, karena mereka kan tidak mengakses radio ya Kak ya. Tapi kalau TV mereka tahu, kalau radio itu mereka radio ini untuk apa gitu. Ini ada suaranya sama kayak di TV, tapi mereka tidak pernah mengakses radio gitu. Ya karena karena memang tidak tidak mendengarkan begitu. Betul. Tapi bisa karena siaran kami kan sekarang selain didengarkan juga bisa dilihat langsung di YouTube, jadi bisa disimak begitu. Oke. Iya, dan kemudian ada dari yang berikutnya ini Mas Pemuda 5.0 ya. Terima kasih untuk Ibu Nani dan juga Persada FM bekerja beramal di mana orang-orang yang tidak suka atau tetap sabar. Ini ya, terima kasih yang sudah bekerja begitu di bidang ini begitu. Baik, terima kasih Mas Pemuda 5.0 ya yang sudah bergabung. Dan kemudian kita lanjutkan kembali Ibu. Tadi untuk yang kita pun orang dengar ya, sebutannya orang dengar ini disarankan juga kita bisa belajar bahasa isyarat karena itu bisa berguna untuk misalnya dengan komunitas kita sendiri yang sama-sama orang dengar pun juga bisa. Kalau misalnya di tempat yang ramai begitu bisa difungsikan, digunakan begitu. Nah kalau misalnya untuk bahasa isyarat ini kita mau belajar itu kita harus belajar kemana? Kalau mau belajar bahasa isyarat ya Mbak ya, itu yang paling gampang itu belajar dari YouTube. Gitu, YouTube itu sudah bisa diakses. Terus ada juga forum-forum bahasa isyarat yang diadakan oleh komunitas. Jadi komunitas itu mengadakan kayak pelatihan bahasa isyarat gitu ya Mbak, per sesi. Tadi ada sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga dan selanjutnya itu otomatis kalau yang itu berbayar ya Mbak ya. Atau di Car Free Day juga kadang ada teman-teman tuli itu yang di situ mengajak siapa yang mau belajar bahasa isyarat gratis, di situ ada Mbak sebenarnya. Yang paling gampang diakses ya di YouTube itu gitu. Di YouTube itu banyak sekali konten-konten yang isinya tentang bahasa isyarat gitu. Karena saya sendiri juga cara belajar saya itu kan visual. Kalau bahasa isyarat itu kan memang harus visual ya Mbak ya. Itu ketika saya menemukan kosakata baru dari teman-teman tuli yang saya belum hafal, itu saya akan buat video saya sendiri, isinya saya sendiri, kemudian saya upload di YouTube. Dan itu nanti gunanya untuk apa? Untuk saya belajar lagi gitu loh. Kemarin saya diajari kata-kata ini tapi isyaratnya seperti apa? Itu saya lihat YouTube saya sendiri begitu. Nah itu. Jadi kalau teman-teman mau belajar, monggo dari YouTube itu kan udah ada sekali. Ya ada kata sifat, kata yang sering digunakan sehari-hari itu bisa diakses di YouTube. Banyak sekali konten-konten tentang bahasa isyarat. Itu jenengan nanti bisa belajar. Kalau nanti ketemu dengan teman tuli bisa praktek. Nah, tapi kalau misalnya tidak ketemu sama teman, kita juga bisa loh Mbak praktek gitu. Bisa dipraktekkan. Ya, kalau untuk tempat-tempat yang kita nggak bisa ngomong sama, pengen ngomong sama dia tapi dia dijauh di sana, mau teriak-teriak nggak enak, mau WA kok nggak dibaca, itu kita bisa pakai bahasa isyarat. Atau bahasa isyarat ini juga biasa digunakan oleh penyelam kadang Mbak. Mereka tuh belajar bahasa isyarat itu selain untuk komunikasi dengan teman tuli, penyelam itu di bawah air kan bisa komunikasi dengan bahasa isyarat itu sendiri gitu. Terus biasanya teman-teman yang suka kemarin bergabung di yang teman-teman di PMI, mereka ternyata juga sudah bisa Mbak belajar bahasa isyarat tuh. Kenapa? Apa kamu sering bertemu dengan teman tuli? Ya bertemunya nggak seberapa sih Bu, cuman kita komunikasi antar teman aja. Kalau ada misalnya ada hal-hal yang harus dibicarakan sama teman tapi tidak ingin pada saat evakuasi penolongan korban itu tidak ingin orang lain mendengar begitu. Jadi atau mungkin mereka belajar bahasa isyarat itu untuk supaya pertolongan yang diberikan lebih maksimal, tidak harus banyak bicara. Karena kan posisi nolong orang pada saat korban misalnya kecelakaan itu kan panik ya Mbak ya, gitu. Saya tanya langsung yang bersangkutan, jawabannya seperti itu. Iya. Jadi mereka pun juga bisa bahasa isyarat. Ya, kok kamu bisa? Kamu ngajar di SLB ya? Enggak, kamu
ikut komunitas tuli, enggak, saya memang sengaja belajar Bu, nanti untuk proses evakuasi korban itu supaya tidak banyak cakap sama teman-teman, saling memahami, itu kita pakai bahasa isyarat gitu katanya Mbak. Mereka ngomong seperti itu dari teman-teman PMI yang Surakarta kemarin, yang mahasiswa dari Akbara, nah ya itu Akademi Bank Darah itu menyampaikan ke saya seperti itu, gitu Mbak. Iya, baik. Dan bahasa isyarat itu meskipun dia sudah dipelajari kan kadang suka lupa gitu. Iya. Ini salah satu alternatifnya tadi kalau Ibu Nani membuat YouTube ya. Iya. Bisa dilihat sambil atau bisa berkomunikasi dengan sama teman yang sama-sama ini ya tahu atau Sama-sama, ya, iya sama-sama begitu. belajar. Ya, dan Ibu untuk tanggapan Bu Nani sendiri kan sekarang itu sudah di TV-TV seperti berita atau mungkin dari kepolisian sendiri kalau misalnya ada kasus begitu itu mereka sudah bawa juru bahasa isyarat sendiri untuk ada di sana begitu ya. Tanggapan dari Bu Nani sendiri bagaimana? Tanggapan saya ya sangat senang sekali Mbak. Itu berarti hak-hak teman-teman tuli itu sudah terpenuhi begitu. Meskipun mungkin pemenuhannya belum maksimal, tapi secara garis besar saya merasa saya pribadi, oh ya senanglah, alhamdulillah ini teman-teman tuli ternyata tidak dikesampingkan sama pemerintah. Teman-teman tuli haknya itu sudah dipenuhi, kedudukannya, keberadaannya itu paling tidak sudah dilihat begitu Mbak. Senang sekali rasanya. Semoga nanti kedepannya tidak hanya pemerintah saja yang memperhatikan ini, tapi masyarakat lingkungan sekitar itu banyak sekali nanti semuanya ikut peduli. Jadi bermunculan komunitas-komunitas yang peduli dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini, peduli dengan masyarakat berkebutuhan khusus ini. Karena tidak bisa dipungkiri mereka itu ada di sekitar kita Mbak. Kalau kita hanya istilahnya jaga ke pemerintah ya hak-hak mereka akan lambat terpenuhi. Tapi kalau masyarakat ikut mengambil peran, otomatis kita bisa memenuhi hak mereka bersama-sama gitu. Karena mereka juga bagian dari warga negara, itu nggak bisa dipungkiri. Kan kalau ditanya ngapain sih ngurus yang teman-teman berkebutuhan khusus, ngurus yang normal aja susah, ngurus orang dengar aja susah. Mereka tuh juga nggak mau Mbak, jadi teman-teman berkebutuhan khusus nggak mau. Tapi kan memang sudah jalannya harus seperti itu ya. Kita sebagai teman dengar dikasih kelebihan sama Allah, kita ayo fasilitasi mereka, paling tidak membantu ya, jadi amal jariah untuk kita gitu Mbak. Iya. Nah Ibu sekarang karena ini siaran presisi ini juga disiarkan langsung ya melalui YouTube. Mungkin yang ingin menonton begitu, mungkin bisa dibagikan kata-kata yang sederhana yang bisa dipelajari oleh para orang dengar ini, untuk yang sederhana yang bisa dipakai sehari-hari begitu. Oke. Kata-kata terkait bahasa isyarat ya Mbak? Iya. Oke, gini, jadi kuncinya begini nggih, teman-teman semua, untuk berkomunikasi dengan teman tuli. Jadi bahasa isyarat itu bukan satu-satunya alat atau media untuk berkomunikasi dengan teman tuli. Namun keberadaan bahasa isyarat ini memang sangat diperlukan untuk teman-teman tuli, karena kalau berbicara berhadapan-hadapan, asalkan kita pelan, teman tuli bisa membaca gerak bibir kita, itu mereka kurang lebih bisa memahami. Ya kalau diperseni mungkin pemahaman mereka itu bisa 50% lah dengan bicara oral. Tapi kalau dibantu dengan bahasa isyarat, itu nanti mereka akan pemahaman bisa 80 sampai 90% atau mungkin bisa 100%. Jadi gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman tuli yang sekiranya butuh bantuan jenengan, yang pertama itu jangan bingung dulu. Coba komunikasi dengan bahasa oral, dan ini saya akan mengajarkan trik-trik untuk berkomunikasi dengan teman-teman tuli. Yang pertama, ini kan kita ragu ya kalau ketemu, ini tuli nggak sih gitu, kok kalau aku mau tanya kamu tuli gitu nanti orangnya tersinggung apa enggak. Yang pertama, coba kalau ketemu itu isyaratnya seperti ini, maaf kamu tuli gitu, isyaratnya seperti Mbak, maaf tuli gitu. Jadi nanti dia biasanya ya gitu. Nah baru deh kalau dia memang benar-benar tuli, kita coba komunikasi pelan-pelan, pakai oral pelan-pelan. Jangan-jangan nanti dia sebenarnya tidak tuli, hanya kurang pendengaran seperti orang tua begitu kan, hampir mirip ya Mbak karakteristiknya. Tapi kalau kita maaf kamu tuli, iya gitu lah, itu kita bisa pakai bahasa isyarat. Misal bertanya,
Halo, kan pertama ketemu, halo kenalan dulu, halo, saya nama siapa, itu nama. Dan yang paling dasar itu kita harus mengenal abjad isyarat dulu, karena ini sangat diperlukan. Misalnya kita nama siapa gitu. Kalau abjad isyarat itu sama kok Mbak, sama kayak simbolis huruf abjad biasa, Ya. A, B, C, D, E, F kan sama, F, G, H, I, nah itu banyak Mbak di konten-konten YouTube banyak. Terus kamu ingin apa gitu, mau dibantu apa gitu. Kalau nanti biasanya kalau kita ngomong isyarat sedikit tuh teman-teman dulu juga akan ngimbangi dengan bicara isyarat, terus dengan kemampuan vokalnya dia, sisa vokalnya dia itu akan disampaikan. Jadi kita lebih paham mendengar. Jadi kalau yang pertama ketemu teman tuli itu biasanya dalam konteks apa, atau rumah. Jadi kata isyarat dasar seperti rumah di mana, nama siapa gitu, nama siapa, nama kamu siapa. Terus kalau misalnya dia pakai isyarat gini kita tidak bisa baca, nama kamu siapa, tulis di sini ya gitu. Terus rumah di mana gitu, nanti biasanya dia bisa nulis Mbak. Iya. Ya. Itu yang sederhana untuk bisa berkomunikasi Ya, dengan mereka. komunikasi sederhana. Begitu. Baik, Ibu, nanti ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum diakhiri mungkin ada hal yang ingin Ibu Nani sampaikan kepada para pendengar yang mendengarkan di Presisi Pagi hari ini. Silakan. Oke. Untuk teman-teman semua yang ingin saya sampaikan terkait dengan keseharian saya mengajar teman-teman tuli, yang ingin saya menghimbau kepada masyarakat untuk marilah kita menyayangi saudara-saudara kita yang kebetulan diberikan ketidakmampuan atau hambatan pendengaran ini, karena biar bagaimanapun mereka adalah bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, begitu ya, bagian dari manusia. Jadi marilah kita sedikit kepedulian ya, kita ajarkan kepada mereka apa yang mereka tidak paham, saling kepedulian. Lihatlah mereka sebagai manusia, sama seperti kita, kesetaraan hak-hak itu mari kita wujudkan bersama-sama. Jadi kita bekerja sama dengan masyarakat bekerja sama dengan pemerintah gitu ya, keluarga, masyarakat dan pemerintah memberikan layanan untuk mereka supaya mereka merasa diterima, merasa menjadi bagian dari masyarakat juga, dan membuat hidup mereka menjadi lebih indah dan lebih mudah gitu Mbak. Ya, baik. Baik Ibu Nani, terima kasih atas waktunya sudah sharing informasi, berbagi ilmu di Presisi Pagi hari ini. Nanti insya Allah kita bertemu di lain kesempatan, insya Allah Ibu ya. Sukses selalu, sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik pendengar, demikian untuk Presisi Pagi hari ini, dan semoga bahasan tadi memberikan manfaat untuk kita semuanya. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang menyimak pagi hari ini ya, baik di YouTube maupun di Radio Persada FM. Dan obrolan pagi hari ini di Presisi Prestasi dan Edukasi, kita bersama dengan narasumber ada Ibu Nani Mariati SPD. Beliau adalah guru SLBN Surakarta. Baik pendengar, akhirnya saya Nataskia dan juga segenap kru yang bertugas di pagi hari ini, ada produser Irwan Firman dan juga switcher band Anovika Akbar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada.